materi kelas 3 SD, zikir dan doa setelah sholat oleh Irwan Mustafa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan ini, kelas 3 yang Bapak banggakan, ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian di rumahnya agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus berusaha untuk menyehatkan diri dengan cara selalu mencuci tangan, selalu mandi, membersihkan badan, selalu membersihkan tempat atau rumah, baik kamar, dapur, tempat makanan, tempat minuman, dan lain sebagainya. Baiklah, siswa Bapak kelas 3 SDN Sukamenak 9 yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini ada materi yang perlu Bapak sampaikan, ya, secara online, bahwa pada kesempatan ini materinya yaitu zikir dan berdoa setelah melaksanakan sholat. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, kita tidak boleh langsung meninggalkan tempat sholat tersebut, tapi kita harus berzikir terlebih dahulu. Karena kalau misalnya setelah kita sholat langsung kita meninggalkan tempat sholat, itu diibaratkan seperti halnya kirdun atau monyet atau kera, ya. Karena kita sebagai manusia, sebagai yang punya akal dan pikiran, kita harus bersyukur, harus mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya, dengan cara berzikir. Berzikir artinya mengingat, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mendekati kita, ya. Dengan cara berzikir kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berzikir Allah akan dekat kepada kita, sehingga apapun yang kita inginkan, misalnya kita ingin masuk surga, insya Allah akan terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kelas 3 yang Bapak banggakan, baiklah, Bapak akan baca terlebih dahulu materinya. Silahkan disimak, ya. Silahkan, pertama kalian harus menyimak, yang kedua kalian harus menulis, ya. Mungkin yang ketiga nanti ada pertanyaan dari Bapak, kalian harus bisa mengisinya. Dan jangan lupa kirimkan hasil dari pengisian kalian, ya. Hasilnya sudah kalian ngisi, langsung kirimkan ke Bapak. Oke, baiklah, simak penjelasan atau bacaan Bapak di layar berikutnya. Zikir dan doa setelah sholat, agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika di dalam keadaan berbaring, dimanapun kita berada. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Jika zikir dan berdoa itu juga dapat, ya, zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam di mana berada. Oke, sudah kalian simak, sudah kalian tulis, ya, bahwa berzikir dan berdoa, ya, baik ketika berdiri maupun kita duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, ataupun dimanapun kita berada, kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sela-sela bernapas kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dapat membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk, ya. Zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal kejahatan yang akan menimpa kita itu ada. Tapi bagaimana kita caranya agar supaya jauh dari kejahatan? Salah satunya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak kelas 3, Bapak sarankan bahwa kita semua harus selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dijauhkan dari kejahatan, baik kejahatan lahir maupun kejahatan batin. Contoh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama dengan bertasbih subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji hanya bagi Allah. Atau dengan cara istighfar astagfirullahalazim, mohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Atau tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, ya, silahkan mana saja, tapi lebih bagusnya semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minimalnya 100 kali, ya, minimalnya 100 kali. Tapi para ulama memberikan kepada kita, ya, anjuran minimalnya setelah sehabis sholat membaca, ya, subhanallah 33 kali, subhanallah subhanallahil adzim wa bihamdihi subhanallahil adzim wa bihamdihi subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim 33 kali, ya. Mau la ilaha illallah 33 kali, mau astagfirullah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, yang akhirnya insyaallah kurang lebih 100 kali. Yang itu harus kita laksanakan sebelum kita meninggalkan tempat sholat, ya, kelas 3, biar kita selalu dapat apa? Selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, untuk pertanyaannya silahkan kalian simak di layar berikutnya. Tugas 1. Allah memerintahkan agar kita selalu memperbanyak titik-titik dan titik-titik. 2. Zikir akan menjauhkan kita dari godaan titik-titik. 3. Kita harus selalu berzikir di dalam titik-titik apapun. Oke, sudah kalian tulis soalnya? Jangan lupa kalian jawab, ya. Selanjutnya kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian, kirimkan ke WA Bapak 08978077 851. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.